Dokter Irfan itu orang baik. Dia semalaman ngurus papa. Tidak seperti kamu yang tidak pernah ngurusin papa, tidak pernah peduli sama orang tua. Sayang, kamu kenapa kok basah begini kamu? Tetangga nggak ada otak itu, Mas. Nyiram sembarangan. Terus kena aku deh, aku sekarang basah kuyup. Bener kan aku ngomong kan, kurang ajar. Mereka memang harus kasih pelajaran. Udah, Mas. Nggak usah kamu ladenin. Makin kamu ladenin, mereka makin seneng. Udah nggak apa, biarin aja. Mas, kamu lagi mikirin apa sih? Mikirin dokter itu ya? Iya. Aku emang lagi mikirin dia. Dia berani kurang ajar tinggal di rumah ini. Dan dia juga sudah cari muka kepada papa, mama, dan Soraya sehingga mengambil hati mereka. Tapi yang lebih parah lagi, pasti dia yang ngajarin Rara untuk manggil aku Om. Mas, kamu harus melakukan sesuatu sama dokter itu. Memang, aku memang akan kasih pelajaran sama dia. Dina, kamu basah-basah begini, kamu mandi ya. Kalau kamu nggak mandi nanti kamu sakit. Iya, Mas, nanti aku mandi. Jangan lama-lama ya, jangan ditunda. Iya, Mas. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Mas Aryo! Mas Aryo! Mas Aryo! Mas Aryo keburu pergi kan? Tini. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Irfan mana? Kurang tahu, Bu. Dari pagi tadi saya belum lihat Mas Irfan. Tapi kamu lihat dia nggak semalam pulang? Enggak, Bu. Ya udah, kamu ambilin air es Ki buat saya haus. Saya boleh tanya, Dokter Irfan ada di sana? Iya Bu, Dokter Irfan ada di sini. Barusan datang, bawa pasien bapak-bapak. Sekarang sedang ditangani. Maaf, boleh dicek nggak nama pasiennya siapa? Iya Bu, tunggu sebentar ya. Halo Bu, nama pasien Bapak Marwan? Oh iya. Makasih. Iya Bu, sama-sama. Irfan, dia seperti memiliki koneksi tertentu dengan Pak Marwan. Sejak Irfan masih kecil. Tapi ini juga yang membuat Irfan jadi suka dengan Soraya. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Irfan hanya akan patah hati nantinya kalau ini terus berlanjut. Pak, Bapak sekarang harus istirahat ya. Jangan pikirin yang macam-macam supaya kesehatan Bapak cepat pulih lagi. Wah, Dokter Irfan repot-repot kesini, jaga dari malam sampai pagi. Hanya kepingin Papa cepat sembuh. Pak, maaf Pak. Jangan lepas dulu Pak. Pak, dengar apa kata Dokter Irfan dulu ya, biar cepat sembuh. Iya. Saya berharap Arya punya setengah kebaikan dari Dokter Irfan. Tapi, apa Arya bisa berubah ya? Kamu itu Om, bukan bapakku lagi. Tante jahat. Kamu itu udah merubah papaku. Jadi jahat juga sama
coba sentuh anak aku ya, Mas. Rara masih kecil. Jangan pernah sentuh dia. Ini semua gara-gara dokter itu. Apa sih rencananya? Rumah gede tapi nggak ada satpam. Ribet. Dasar wanita perusak keluarga. Apa kalian bilang? Jangan pikir saya nggak dengar kalian ngomong ya. Keluarga ini bukan urusan kalian. Nggak boleh ikut campur. Kalau keluarganya Pak Mawan dan Bu Lita, jelas aja urusan kita. Benar nggak Ibu-Ibu? Iya. Pada nggak ada kerjaan ya, pulang sana. Kamu masa bisa aja urusin dia. Emang enak, bau kan busuk. Syukurin tuh. Aduh, telepon. Buang. Emang enak. Siapa yang melempar? Mbak, rambutnya kenapa belum keramas ya? Aduh, kasihan deh. Mbak, belum keramas ya. Keramas yang bersih, Mbak. Aku masih keramas lagi kan kalau kayak gini. Tante kan udah bilang berkali-kali sama kamu jangan sampai lupa kasih ramuan itu. Setiap hari kamu harus kasih ke Aryo di airnya. Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku sakit? Astaga. Semoga bukan apa-apa. Ma, Papa di mana, Ma? Kamu ngapain kesini? Hah? Ya, mau lihat Papa, Ma. Kok Mama diam aja sih? Papa baik-baik aja kan? Kenapa sikap Aryo berubah? Kok dia tiba-tiba peduli sama papanya? Papa ada di dalam. Dokter, maafin saya ya. Saya nggak tahu tadi kenapa saya begitu sama dokter. Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Tadi pagi dia teriak-teriak, tapi sekarang minta maaf begini. Gak apa-apa, saya maafkan. Papa saya bagaimana, dokter? Kondisinya sudah semakin baik. Siang ini bisa pulang. Syukurlah.
Ngapain kamu kesini? Ya, mau jemput papa. Ayo, Pak. Kita pulang. Saya bisa jalan sendiri. Dok, terima kasih ya, Papa sudah membaik. Pak. Ayo, Pak. Pulang sama Aryo. Enggak, Papa mau naik angkot aja. Pak, jangan begitulah, Pak. Ayo pulang sama Aryo. Aryo mohon sama Papa. Ya, Pak. Ayo kita pulang sama Aryo, Pak. Aryo tuh udah jemput kita jauh-jauh ke sini. Ayo, Pak. Pak, aku tahu aku banyak salah, tapi biar bagaimanapun aku ini anak Papa. Ayo pulang, Pak. Maaf, Bu Soraya. Saya bicara sebentar. Mas, permisi. Kenapa, Dok? Saya lupa bilang sama Ibu Soraya. Tolong telepon mama saya. Ada apa ya? Alhamdulillah Bu Soraya diterima kerja lagi sama mama saya. Atau gini aja, mama saya yang telepon Bu Soraya deh. Si dokter itu lagi-lagi ngobrol dengan Soraya. Enggak seharusnya aku cemburu. Selama ini aku sudah berbuat kasar terhadap Soraya. Mama saya pesan, mama minta maaf atas kejadian waktu itu. Makasih banyak ya, Dok. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau gitu saya permisi pulang dulu, Dok. Silakan Bu Soraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soraya, kamu duduk di depan aja ya. Kalau nanti bertiga sama Papa, di belakang kesempitan, kasihan Papa. Soraya di belakang aja sama-sama, Papa. Nggak apa-apa, Pak. Biar Soraya duduk di depan. Aku harus buat Aryo minum ini secara rutin. Itu Aryo. Ih.
bener-bener gawat. Aku nggak bisa biarin Mas Aryo bersikap baik lagi sama keluarganya. Bisa gagal semua rencana aku. Sengaja aku masuk duluan karena di pavilion udah nggak ada air minum dan makanan. Sebaiknya aku ambil dulu dari dapur buat persediaan. Nanti setelah minum air ini, Mas Aryo akan kembali nurut sama aku dan akan lupa sama keluarganya. Astagfirullahaladzim. Botol aku. Kurang ajar ya kamu. Kamu sengaja nabrak aku kan? Iya kan Soraya? Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu kalau misalkan tadi kamu juga datang dari arah sana. Kamu itu membawa sial di rumah ini. Maaf Dina, maaf aku beneran gak sengaja. Gampang kamu ngomong maaf sama saya. Kamu lihat, gara-gara kamu botolnya pecah dan akhirnya jadi tumpah. Iya maaf, abis ini saya bersihin semuanya, saya pel. Belinya nanti saya ambilin semua juga. Aku bakal selalu ngepel ya Soraya. Tapi kamu lihat gara-gara kamu botolnya pecah akhirnya tumpah. Kamu itu lain kali kalau jalan itu pakai mata. Pakai mata kamu. Ya maaf. Pergi. Perempuan sial. Pergi aku bilang. Dina, berani banget kamu ngerendahin aku. Dia bilang aku perempuan sial. Tapi aku gak mau ribut sama dia. Aku gak mau cari masalah. Biarin aja. Lebih baik sekarang aku fokus sama kondisi papa. Sebaiknya aku buru-buru ambil air minum dan makanan buat papa. Terus beresin lantai ini.